Banyaknya prasasti yang diterbitkan oleh Prabu Udayana menunjukkan bahwa di zaman pemerintahan Prabu Udayana, pemerintahan berjalan sangat baik. Tata kelola pemerintahan Kerajaan Bali berjalan sangat baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah klik kembali video ini. Buat kamu yang baru pertama kali menemukan videoku, salam kenal. Kalau kamu suka dengan cerita-ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini ya. Sebelum kamu lanjut untuk dengarkan ceritaku, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Kali ini aku akan menceritakan tentang sejarah singkat dari seorang Raja Bali yang sangat masyhur. Dia adalah ayahanda dari seorang raja yang juga menurunkan keturunan-keturunan yang nantinya menjadi raja-raja yang besar di tanah Jawa maupun di Bali. Siapakah dia? Inilah dia, Raja Bali yang termasyhur. Beliau bernama Sri Darmodayana Mawardewa atau yang dikenal dengan sebutan Prabu Udayana. Memiliki gelar Sang Ratu Maruhani Sri Darmodayana Warmadewa. Ia adalah putra dari Prabu Janasadu Warmadewa yang memerintah kerajaan Bali sejak tahun 989 Masehi hingga 1011 Masehi. Beliau dibantu oleh permaisurinya yang bernama Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni, yang merupakan putri dari seorang raja besar di Jawa Timur, yaitu Prabu Sri Makuta Wangsawardhana, yang juga merupakan keturunan dari Empu Sindok, pendiri kerajaan Medang Kamulan dari Wangsa Isyana. Membahas tentang Prabu Udayana akan selalu dikaitkan dengan seorang raja besar yang mendirikan sebuah kerajaan yang kemudian juga kelak menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Ia bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga merupakan anak dari Prabu Udayana. Sri Darmodayana Warmadewa terkenal dan masyhur karena kewibawaan dan kebesarannya. Beliau sangat dihormati dan dipuji oleh para pendeta dan raja-raja yang lain. Nama beliau juga dikenal hingga ke seluruh pelosok Pulau Jawa, sehingga kemudian beliau dipersuntingkan kepada putri dari Wangsa Isyana, yaitu putri dari Raja Sri Makuta Wangsawardhana, dan menikahi putri raja besar tersebut. Sri Darmodayana Warmadewa naik tahta setelah penguasa sebelumnya, yaitu Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi, yang memerintah sebagai Ratu Bali sejak tahun 983 sampai 989 Masehi turun tahta. Sri Darmodayana Warmadewa di masa pemerintahannya, hubungan antara kerajaan Bali dan Medang Kamulan terjalin sangatlah baik. Begitu pula pemerintahan setelah pernikahan beliau dengan Mahendradatta. Prabu Udayana memerintah kerajaan Bali dengan sangat baik. Rakyatnya hidup tentram, makmur, dan damai. Dalam menjalankan pemerintahannya,
dan mengatur kerajaan Bali. Udayana dibantu oleh 11 senopati yang memiliki tugas sendiri-sendiri. Senopati-senopati itu adalah Senopati Urasaba, Senopati Pancakala, Senopati Wanarasi, Senopati Tira, Senopati Danda, Senopati Wit, Senopati Biut, Senopati Kalabaksa, Senopati Kuturan, Senopati Maniringin, dan Senopati Sarboa. Ke-11 senopati tersebut bertanggung jawab langsung kepada raja. Dan kepada para senopati itu, mereka diberikan imbalan berupa sawah bukti, atau kalau zaman sekarang mungkin seperti tanah bengkok untuk kepala desa ya. Dari masa pemerintahan Udayana, para pemuka agama menjalankan ibadahnya dengan sangat baik. Dan pelaksanaan upacara-upacara atau ritual-ritual keagamaan menjadi sangat semarak. Saat itu terjadi perubahan bahasa dalam penulisan prasasti, yaitu nggak lagi menggunakan bahasa Bali kuno, melainkan telah beralih dengan mulai menggunakan bahasa Jawa kuno atau yang disebut dengan bahasa Kawi. Pada zaman kekuasaan Prabu Darmodayana Warmadewa, kerajaan yang dipimpinnya mendapatkan anugerah dengan datangnya 4 rohaniawan terkemuka dari tanah Jawa. Kemudian mereka memilih menetap di kerajaan Bali. Mereka hadir sebagai pencerah rohani di tengah-tengah masyarakat kerajaan Bali. Yang pertama hadir adalah Empu Semeru, yang datang di tahun 999 Masehi. Beliau beraliran Hindu Siwa, yang kemudian menempati dan bertempat tinggal di Besakih dan melaksanakan tugasnya sebagai pemuka agama sekaligus pemelihara Pura Hyang Putranjaya yang saat ini namanya dikenal sebagai Pura Ratu Pase. Selanjutnya diikuti oleh kedatangan Empu Gana yang tiba di kerajaan Bali pada tahun 1000 Masehi. Beliau beraliran Ganapatya. Beliau bertempat tinggal di Gelgel dan di sana membangun pura bernama Pura Dasar Buwana Gelgel. Empu yang ketiga adalah Empu Kuturan. Beliau adalah seorang penganut ajaran Buddha Mahayana. Beliau bertempat tinggal di Padang Bae dan setelah itu beliau membangun Pura Silayukti. Empu yang terakhir yang hadir di kerajaan Bali yang datang dari tanah Jawa adalah Empu Genijaya, seorang pengikut ajaran Brahma atau Brahmanisme. Beliau tiba di kerajaan Bali pada tahun 1006 Masehi dan menetap di Lempuyang dan kemudian membangun Pura Lempuyang Madya. Keempat rohaniawan dengan mazhab yang berbeda, dengan sekte yang berbeda, hadir di Pulau Bali memberikan pencerahan rohani untuk masyarakat Bali. Masyarakat Bali menerima semua sekte dengan baik. Namun tak dipungkiri, lama-kelamaan terjadi gesekan antar sekte. Hingga akhirnya semua pemuka agama sepakat berkumpul dan mencari solusi agar tidak lagi terjadi benturan antar sekte. Kesemuanya bersepakat berkumpul merumuskan tatanan kehidupan beragama di Bali. 9 sekte yang ada di Pulau Bali berkumpul bermusyawarah
di suatu tempat yang bernama Samuan III untuk sama-sama merumuskan tatanan baru dan mencari kesepakatan, dipimpin langsung oleh Empu Kuturan. Di dalam musyawarah tersebut, akhirnya didapatkan 5 keputusan yang disepakati. Kelima keputusan itu adalah: yang pertama, Trimurti sebagai dasar keagamaan bagi semua sekte dan aliran. Yang kedua, mendirikan pura kayangan untuk setiap desa adat atau pekraman. Yang ketiga, di setiap rumah wajib dibangun bangunan suci Rong 3 yang disebut Sanggah Kamulan. Yang keempat, semua tanah pekarangan yang terletak di sekitar desa dan dekat pura Kayangan 3 menjadi milik desa atau milik pura dan tidak dapat diperjualbelikan. Yang kelima, nama agama yang ada disepakati dengan nama agama Siwa Buddha. Kelima butir kesepakatan di atas merupakan keputusan dari musyawarah seluruh sekte yang harus diakui dan ditaati oleh semua pihak, sehingga diharapkan semua ketegangan antar sekte akhirnya hilang. Dan itulah yang menjadi budaya masyarakat Bali yang diwariskan kepada keturunan mereka secara lestari hingga saat ini. Salah satu peninggalan Raja Udayana Warmadewa yang dinikmati masyarakat Bali sampai saat ini. Pemahaman ajaran keagamaan, penyatuan antar sekte dan menghilangkan hal-hal yang terkait dengan ego masing-masing sekte. Dan tempat pertemuan yang bersejarah itu kemudian dibangun sebuah pura yang kemudian disebut dengan nama Pura Samuan III. Selama memerintah Kerajaan Bali, Prabu Udayana dan Ratu Guna Priya Dharma Patni mengeluarkan 5 prasasti atas nama bersama. Yang pertama, Prasasti Bebetan A1 yang berangkat tahun 989 Masehi. Yang kedua, Prasasti Serahi A2 yang berangkat tahun 915 Saka atau 993 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Buahan A yang menunjukkan tahun 916 Saka atau 994 Masehi. Yang keempat, Prasasti Sading A yang berangkat tahun 923 Saka atau 1001 Masehi. Yang kelima, Prasasti Tamblingan Pura Endek II. Isi dari prasasti-prasasti itu diantaranya: yang pertama, Prasasti Bebetan A1 berisi tulisan desa baru yang baru mengalami perampokan diberikan keringanan pajak dan kewajiban. Yang kedua, Prasasti Buahan A berisi tulisan izin yang diberikan kepada desa Buahan untuk lepas dari desa induknya, yaitu Kedisan. Yang ketiga, Prasasti Sading A berisi tulisan banyak warga desa Sading harus pergi meninggalkan rumah karena banyaknya tamu yang berlaku tidak sopan, tidak senonoh,
dan membuat keadaan menjadi tidak aman. Namun diharapkan setelah aman, penduduk desa akan kembali ke desanya. Sementara ada prasasti lain yang dikeluarkan atas nama Prabu Udayana sendiri, yang bernama Prasasti Batur, yang menunjukkan angka 935 saka. Di mana prasasti itu berisi tulisan perwakilan warga desa Air Hawang atau Abang didampingi pejabat rakyat Asba yang bernama Diah Manjak, memohon keringanan pajak atau keringanan kewajiban lainnya, menunaikan kewajiban gotong royong untuk raja karena kondisi keadaan desa yang belum mampu. Atas hal tersebut, Prabu Udayana Marwadewa menindaklanjuti dengan mengutus beberapa utusan termasuk Senopati Kuturan yang bernama Diah Kayop untuk melihat langsung kondisi desa Air Hawang. Setelah dilakukan pengecekan secara langsung oleh keempat utusan itu, maka diketahui kebenaran akan kondisi desa tersebut, sehingga permohonan mereka dikabulkan oleh Prabu Udayana. Selain itu ada juga prasasti-prasasti pendek berjumlah 5 buah yang dikeluarkan Prabu Udayana sebelum turun tahta. Kelima prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Besakih, Prasasti Batu Madeg, Prasasti Ujung Pura Dalem, Prasasti Gunung Panulisan A, dan Prasasti Sangsit B. Banyaknya prasasti yang diterbitkan oleh Prabu Udayana menunjukkan bahwa di zaman pemerintahan Prabu Udayana, pemerintahan berjalan sangat baik. Tata kelola pemerintahan Kerajaan Bali berjalan sangat baik. Kondisi Kerajaan Bali aman dan damai. Rakyat bisa berhadapan langsung menghadap raja, melakukan permohonan, dan raja pun juga memberikan tanggapan dengan caranya yang sangat bijaksana. Sebagian besar permohonan-permohonan yang diajukan oleh rakyat akan diteliti oleh raja dengan cara mengirim utusan untuk melakukan pengecekan secara langsung. Permohonan sebagian besar kemudian dikabulkan. Prasasti Besakih dan Prasasti Batu Madeg sebenarnya berangkat tahun 1393 Masehi. Tetapi merunut prasasti yang sebelumnya lebih dulu diterbitkan, yaitu tahun 929 Saka atau pada tahun 1017 Masehi, saat pemerintahan Prabu Udayana. Masyarakat mengenal Prasasti Besakih dan Prasasti Batu Madeg sebagai Prasasti Empu Baradah, sehingga dapat diasumsikan bahwa Empu Baradah datang ke Bali pertama kali pada tahun 1017 Masehi. Kemungkinan ada kaitannya dengan peristiwa kelahiran Marakata atau kelahiran anak bungsu, atau bahkan peristiwa wafatnya Gunapriya Dharmapatni, permaisuri dari Prabu Udayana sendiri. Seorang peneliti yang bernama Goris mengatakan, jika Ratu Gunapriya Dharmapatni wafat ketika melahirkan putra bungsunya yang diberi nama anak bungsu. Gunapriya Dharmapatni wafat di Candikan di Buruan. Dari pernikahannya dengan Raja Udayana, melahirkan 3 anak, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Dan anak-anak
tersebut kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa yang mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan besar Jawa dan Bali di kemudian hari. Anak pertama, Airlangga, yang kemudian menikahi keturunan dari Empu Sindok dari Kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Dan setelah Kerajaan Medang Kamulan runtuh, kemudian Airlangga mendirikan sebuah kerajaan baru yang kelak kerajaan ini menjadi kerajaan yang sangat besar di Jawa Timur bernama Medang Kahuripan atau dikenal dengan sebutan Kahuripan. Airlangga juga melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian menjadi raja-raja besar di tanah Jawa. Anak kedua, Marakata, kemudian menggantikan Prabu Udayana memerintah kerajaan Bali atau Bedahulu. Kemudian setelah Marakata turun tahta, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Anak Wungsu. Anak Wungsu menjadi raja yang paling lama di Bedahulu. Setelah naik tahta menggantikan kakaknya, Marakata. Masyarakat Bali hingga saat ini dalam toleransi yang sangat tinggi dan sangat kental, juga sangat kental dalam melaksanakan ritual-ritual peribadatannya. Disinyalir itu merupakan warisan dari pemerintahan Prabu Udayana. Prabu Udayana meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik yang kemudian hari diteruskan oleh raja-raja selanjutnya, yaitu Marakata, dan diikuti kemudian oleh Anak Wungsu. Hingga saat ini Bali hidup dalam ketenangan, kedamaian, dan selalu mengagungkan kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Itu tadi sepenggal kisah sejarah singkat dari Prabu Udayana yang merupakan Raja Bali yang paling termasyhur dan merupakan Raja Bali yang berhasil membangun sistem-sistem dan tatanan baru dalam penyatuan berbagai sekte dan aliran keagamaan pada masa pemerintahannya. Dan itu diwariskan secara lestari hingga saat ini. Sehingga pada saat ini pun masyarakat di Bali mempunyai jiwa yang sangat tinggi dalam toleransi antar umat beragama. Mereka juga memegang teguh pada ajaran leluhurnya dan selalu meninggikan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai terhadap ketuhanan atau Yang Maha Kuasa. Semoga sejarah singkat tentang Prabu Udayana dan bagaimana beliau mengelola pemerintahannya dapat menjadi pengetahuan baru untuk kita semua dan bisa diambil hikmah tentang bagaimana cara menjalankan kehidupan bertoleransi seperti yang ada di kehidupan masyarakat Bali, sehingga kita semua bisa hidup dengan tenang, damai, dan tentram. Terima kasih ya udah menyimak semua ceritaku kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita sejarah singkat dari kerajaan-kerajaan maupun sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia ataupun di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.